rangkaian ibadah yang dilakukan oleh jamaah haji setiap tahunnya, itu semuanya muncul dari keluarga yang kompak taat kepada Allah. Tahun berikutnya ya kita akan lebarkan yang lain dulu seperti itu. Rencana kedepannya akan tujuan dan pendidikan mesti harus nilainya malah dan sebagainya. Tapi barang itu makanan juga bisa. Dan kebetulan juga kan ide wah mulai kan kelihatan nah. Ke depan bisa kita bagi nasi ya kan nasi bungkus apa kan. Kalarang oke Mas Afi. Kebetulan kan ini sering pada kumpul kelaparan banyak depan kita kelola bagaimana ini supaya bisa tetap diadakan tetapi kita format dalam bentuk yang berbeda. Kita coba awal ini malah kita dari walaupun kita di pelosok desa Kuden bisa kita banyak baca mesti masih dari luar itu lagi. Kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semuanya. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا TPQ hari ini juga hadir, yang Pak Guru cintai semuanya ya. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara dalam acara kita penyembelihan hewan kurban ya. Karena hari ini masih hari tasyrik ya. Jadi kita mengambil hari ini untuk kita melakukan pemotongan hewan kurban ya, di mana BMT ya, Baitul Mal yang alhamdulillah dengan usaha yang dia jalankan ya, hasilnya hari ini bisa kita berkurban. Mudah-mudahan ke depan ya, bisa kita lanjutkan ya, bisa kita optimalkan sehingga mungkin kalau hari ini kita hanya bisa berkurban seekor kambing, mudah-mudahan ke depan kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menambah kurban kita menjadi 2 ekor kambing atau 1 ekor sapi, insyaallah ya. Ya. Ini adalah suatu bentuk daripada ikhtiar kita, usaha kita. Mudah-mudahan dengan ini semua kita bisa berbuat ya, kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain. Selanjutnya acara ini juga kami rangkaikan dengan memberikan santunan ya, kepada warga kita atau masyarakat kita yang kategorinya mungkin kurang mampu, anak-anak yatim ya, yang ada di sekitar kita, yang alhamdulillah juga ya, ini adalah inisiatif dari beberapa pengurus DMT yang urunan gitu ya, untuk menyampaikan hajat dan niat. Dan mudah-mudahan ke depan ya, langkah kita ini bisa diikuti oleh warga masyarakat yang lain. Artinya bahwa kami meletakkan dasar saja, mengawali saja gitu. BMT ini atau Koperasi Tumpang Sari Berkah ini mengawali langkah awal ini, mudah-mudahan ke depan bisa diikuti oleh warga masyarakat yang lain. Dan kami ingin membangun suatu kepercayaan di tengah-tengah masyarakat bahwa kami insya Allah punya komitmen ya, punya komitmen ke depan ingin lembaga kami ini sebagai wadah penyalur dari infak sedekah dari warga yang ada di Darussalam.
sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi atau Bapak Guru kita tadi, kaitan dengan acara pada pagi hari ini, yaitu acara penyembelihan hewan korban, yang mana hewan korban ini merupakan kurban yang diberikan oleh Koperasi atau Baitul Mal Tumpang Sari Barokah, yang diserahkan kepada PTQ atau kita semua pada hari ini untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Kaitan dengan itu tentunya kami selaku kepala dusun atau pelaksana bilangan di dusun ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sangat mengapresiasi apa yang menjadi inovasi dari Bapak Ibu orang tua kami, yang mana tentunya hal-hal yang sangat positif yang kita bisa lakukan pada hari ini mudah-mudahan kedepannya bisa kita tingkatkan. Itu tentunya harapan kami selaku pelaksana bilangan ada di dusun ini. Dan tentunya melalui kesempatan ini pula, sekali lagi kami selaku kepala dusun mengucapkan banyak terima kasih sekaligus menghimbau kepada seluruh warga kami yang ada di dusun Lente, bagaimana kedepannya kita bekerja sama dengan lembaga yang sudah ada di dusun kita ini untuk bagaimana kita menyalurkan baik itu bentuknya sedekah, bantuan, yang tentunya itu harapan kita bisa kita salurkan kepada pihak-pihak yang berhak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekdes Rente Darussalam, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dusun Rente, Bapak-bapak pengurus PTQ dan juga pengurus KSU ada di sini. Singkatnya Bapak Ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan yang berkesempatan hadir pada kesempatan yang baik ini, dan juga generasi muda kita, para remaja yang kita banggakan, dan adik-adik kita, para tulab dan thalibat Al-Quran, para santri dan santriwati TPI Luqmanul Hakim yang sama-sama kita cintai. Marilah pada pagi hari ini, yang pertama yang harus benar-benar kita perhatikan adalah kita sempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, sehingga dikatakan jika kita hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedikit yang mensyukurinya, sehingga kita semua yang berada di tempat ini harus benar-benar memastikan bahwa diri kita termasuk hamba-hamba Allah yang tetap bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat-nikmatnya. Kita diberikan kedua mata dengan penglihatan yang sempurna,
Kita bisa melihat ini adalah atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi kedua mata kita juga seimbang. Tidak ada yang lebih atas dan lebih bawah. Kita diberikan kedua kaki. Kita mampu berjalan adalah atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita pikirkan hal-hal seperti ini. Kaki kita juga diberikan dua kaki sempurna dan seimbang, sehingga kita berjalan juga dengan seimbang. Kedua tangan kita bisa memegang, kita bisa bekerja, beraktivitas menggunakan kedua tangan kita. Kita bisa menggerakkan jari jemari kita. Ini kita pikirkan. Ini semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada alasan bagi kita manusia untuk memunculkan rasa sombong dalam hati kita, tidak ada alasan. Hanya Allah yang mampu menggerakkan semua yang ada di dalam anggota tubuh kita ini, sehingga patut bagi kita untuk bersyukur. Inilah sebabnya Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kenapa kita diajarkan di setiap setelah sholat itu harus berdoa. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan kepada para sahabatnya, jangan pernah lupa untuk mengucapkan satu doa sebelum kita beranjak dari tempat duduk kita di saat kita baru saja selesai dari melaksanakan sholat. Jadi setiap sholat jangan sampai lupa doa ini. Doa itu adalah Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang diminta oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita lupa untuk membacanya setiap selesai sholat. Ada tiga yang kita minta di dalam doa ini. Rabbana a'inna, ya Allah, ya Rabb kami, bantulah kami. Ala dzikrika, bantulah kami untuk yang pertama selalu mengingatmu. Yang kedua, wa syukrika, bantulah kami agar kami mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan bantulah kami agar kami mampu menyempurnakan ibadah kepadamu ya Allah, ya Rabb kami. Jadi tiga hal ini yang harus kita minta setiap setelah selesai sholat, untuk terus menerus ingat kepada Allah. Jika kita ingat betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan terus menerus bersyukur. Dan jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan nikmat-nikmat itu untuk kita. Ayatnya sudah sangat sering kita dengarkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu sekalian bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat-nikmat itu. Dan bentuk penambahan nikmat itu bukan hanya dengan nikmat yang sama, tapi bisa jadi dengan nikmat-nikmat yang lain. Bisa jadi diberikan kesehatan, diberikan ketenangan, diberikan keberkahan hidup. Intinya jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menerus menambahkan nikmat-nikmat itu untuk kita semua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa husni ibadatik. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk menyempurnakan ibadah kepadanya. Kenapa? Untuk taat saja kita harus meminta kepada Allah. Karena sekali lagi kita memang pada dasarnya tidak berdaya. Kita hadir di tempat ini, benar kita menghadiri kegiatan yang sangat baik. Ada pengajian di dalamnya, ada amal sosial di dalamnya, kegiatan yang sangat baik.
Akan tetapi tidak semua orang mampu untuk menghadiri kegiatan yang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang-orang yang berkesempatan hadir. Kita mampu hadir adalah atas dasar kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga dengan kurban, kaitannya dengan kurban. Ibadah kurban ini adalah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Akan tetapi di antara sekian banyak orang yang mampu, tidak semuanya yang melaksanakan ibadah kurban. Itulah pentingnya kita memohon kepada Allah, bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, untuk menyempurnakan ibadah kepadamu. Kita mampu, sudah sangat cukup. Kita bisa membahagiakan anak istri kita. Kita mampu menafkahi mereka setiap hari. Akan tetapi agar lebih sempurna lagi, bantulah kami untuk memanfaatkan kemampuan kami ini untuk berkurban. Itu salah satunya. Ternyata itulah rahasianya kenapa Rasulullah SAW bersabda, jangan pernah lupa doa ini setiap setelah sholat, yaitu Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini harapan kita, adik-adik kita di PPK dan juga generasi muda kita, generasi harapan kita, generasi penerus kita ini benar-benar memperhatikan doa ini, supaya setiap setelah sholat, selesai dari sholat, kita baca doa ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, kedua kalinya sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan ke atas suri tauladan kita, contoh panutan bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk membimbing umatnya, untuk menuntut umatnya. Semua aktivitas kita setiap harinya harusnya mengikuti panutan kita, mengikuti contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kaitannya dengan ibadah kurban ini. Ibadah kurban ini adalah salah satu contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, benar bahwa ibadah kurban ini ada sejak zamannya Nabi Adam alaihi salam. Yaitu ketika Nabi Adam alaihi salam meminta kepada kedua anaknya pada saat itu, yaitu Habil dan Qabil, untuk berkurban. Sehingga ada yang berkurban buah-buahan, ada yang berkurban binatang peliharaannya. Kemudian dua anak ini berkurban dengan perasaan yang berbeda dan keyakinan yang berbeda. Ada yang berkurban atas dasar ketakwaannya, ada juga yang berkurban hanya atas dasar nafsunya. Sehingga yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kurban yang atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat dijelaskan, watlu alaihim naba abnai Adam, ceritakanlah kepada mereka semua, yaitu ketika Nabi Adam alaihi salam memerintahkan kepada anak-anaknya untuk berkurban. Bil haqqi, ceritakan dengan cerita yang sebenar-benarnya. Ilbar wa qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir. Ketika mereka berkurban dan diterima kurban salah seorang di antara mereka, sedang yang lainnya tidak diterima, yaitu kurbannya Habil yang diterima, sedangkan kurbannya Qabil tidak diterima.
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daging atau darahnya, sehingga yang mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala bukanlah daging atau darah itu, melainkan yang mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan di antara kalian. Sehingga jika kita berkorban atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali tentang sejarah kurban ini, sekalipun memang berada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, akan tetapi ibadah kurban yang kita kenal sampai saat ini tetap tidak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya Ismail alaihi salam. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam benar-benar merindukan kehadiran seorang anak. Sekian lama beliau tidak memiliki anak. Sudah sangat merindu kehadiran seorang anak di dalam rumah tangganya. Begitu anak ini dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu anak ini hadir di dalam rumah tangganya dan menginjak dewasa, ternyata ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anak ini. Maka bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai seorang ayah. Bagaimana perasaan Siti Hajar alaihi salam sebagai seorang ibu. Dan bagaimana perasaan Ismail alaihi salam sebagai seorang anak. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah ketaatan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau siap mengesampingkan perasaannya, kebahagiaannya, hanya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita saat ini mungkin tidak mampu, sekiranya ada perintah seperti itu mungkin tidak mampu. Akan tetapi karena kekuatan keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihi salam siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga begitu Nabi Ibrahim alaihi salam merasa sudah siap, ia bermusyawarah terlebih dahulu dengan anaknya Ismail alaihi salam. Ia bermusyawarah terlebih dahulu. Jadi bukan mentang-mentang perintah Allah lantas ia tidak mau bermusyawarah. Terutama jika perintah Allah itu berkaitan dengan orang lain, kita harus bermusyawarah dengannya. Dan dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa menjadi orang tua itu harus membiasakan musyawarah dengan anak-anaknya. Harus dibiasakan bermusyawarah dengan anak-anaknya. Ajak anak kita yang sudah dewasa untuk bermusyawarah. Jangan sampai orang tua tidak pernah memperhatikan pendapat dan isi hati dari anak kita. Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim bermusyawarah, menyampaikan perintah Allah. Dan bagaimana pendapatmu wahai anakku Ismail alaihi salam? Ternyata Ismail alaihi salam juga merupakan anak yang sangat soleh.
Sehingga benar doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Sebelum dikaruniakan Ismail, Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Berikanlah aku seorang anak yang mana anak itu termasuk ke dalam orang-orang yang soleh. Ternyata benar Ismail alaihissalam adalah anak yang soleh. Apa jawaban Ismail alaihissalam? Jawabannya adalah, wahai ayahku, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk ke dalam orang yang sabar. Ini jawaban seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah perintah itu, sekalipun yang akan dikorbankan adalah dirinya. Tapi karena keyakinannya, karena ketakwaannya, ia pasrah, ia rela, ia ridho, ikhlas hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah engkau akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Sehingga dijelaskan di dalam ayat ini, sejarahnya di Al-Quran surat As-Saffat ayat 99 sampai 111, 112. Jadi nanti bisa kita cek sendiri ya, di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 99 ke atas sampai 111, 112 dan seterusnya. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah siap mengorbankan anak ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kebenaran, keyakinan dan ketakwaan mereka. Ternyata perintah itu hanyalah ujian, perintah itu hanyalah cobaan. Akan tetapi intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melihat kesungguhan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pelajaran pertama, bahwa ketaatan kita jangan sampai ketaatan yang main-main. Setiap ada perintah Allah, mari kita laksanakan. Termasuk seperti yang disampaikan tadi di dalam kata pengantar, bahwa kita rencananya membuat sebuah wadah untuk ibadah sosial kita. Ini juga harus benar-benar kita persiapkan. Kenapa? Karena jika bukan kita yang mengawali, jika bukan kita yang mewadahi amal-amal baik itu, maka siapa lagi? Jadi Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, banyak hal baik yang bisa kita lakukan di wadah ini. Termasuk nanti misalnya menyalurkan bantuan-bantuan untuk anak yatim. Ini semuanya ada perintahnya di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita harus benar-benar mantapkan hati kita untuk melakukan ketaatan. Jangan hanya setengah-setengah saja. Jangan hanya sambilan-sambilan saja. Tapi utamakan bahwa kita berbuat di atas muka bumi ini memang untuk melakukan ketaatan yang maksimal, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian kita saat ini mungkin tidak seberapa jika dibandingkan dengan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Kita hanya diperintahkan untuk mengorbankan sebagian dari harta kita. Sebagian dari harta kita yang mana di dalamnya, di dalam harta itu ada hak-hak anak yatim, ada hak fakir miskin, ada hak orang-orang yang lemah. Nah, disinilah pentingnya wadah seperti yang disampaikan di dalam pengantar tadi. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu para hadirin wal hadirat, pelajaran pertama adalah kekuatan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam melakukan ketaatan. Pelajaran yang kedua, yaitu yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa antara orang tua dengan anak harus bermusyawarah di dalam menyelesaikan apapun itu.
percaya kepada anak kita. Dan sekarang kita saksikan di depan kita banyak generasi muda kita. Para remaja ini sekalipun mereka sudah dewasa, mereka tetap menjadi seorang anak. Sekalipun mungkin tingginya melebihi orang tuanya, gagahnya melebihi orang tuanya, fisiknya melebihi orang tuanya, tapi mereka tetap menjadi seorang anak. Mereka tetap membutuhkan orang tuanya. Bagaimanapun suksesnya seorang anak, mereka tetap membutuhkan orang tuanya. Kenapa? Karena mereka lahir dari orang tuanya. Kita juga saksikan di depan kita ada adik-adik kita, para santri dan santriwati TKP. Mereka juga butuh perhatian orang tuanya. Karena orang tuanya adalah orang yang paling dekat dengannya. Khususnya kaitannya dengan musyawarah ini, jika anak kita ini tidak bermusyawarah dengan orang tua, maka sama siapa lagi dia akan bermusyawarah. Kalau orang tuanya sendiri tidak percaya kepada anaknya, maka siapa lagi yang percaya kepada anak ini? Jadi orang tua lah yang paling pertama kali mempercayai anaknya. Sehingga karena kepercayaan itu, dengarkan pendapatnya, dengarkan keluh kesahnya. Jika ada pendapatnya yang keliru, luruskan. Jika pendapatnya baik, dukung dengan sepenuh hati. Itulah pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam kisah ini. Harapan kita dari musyawarah antara orang tua dengan anak, maka akan muncul keterbukaan. Muncul keterbukaan antara anak dan orang tua. Tidak ada yang disembunyikan. Sehingga ketika ada masalah apapun itu bisa diselesaikan bersama. Termasuk yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa diselesaikan. Dan muncullah syariat ibadah kurban yang kita nikmati sampai saat ini. Itu muncul dari kekompakan ayah dan anak. Ibadah kurban ini muncul dari kekompakan seorang bapak dan anaknya yang sama-sama taat kepada Allah dan sama-sama berkeinginan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan rangkaian ibadah yang dilakukan oleh jamaah haji setiap tahunnya, itu semuanya muncul dari keluarga yang kompak taat kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengutus istrinya Siti Hajar alaihissalam ke sebuah tempat yang sangat tandus, kering kerontang, tidak ada airnya, tidak ada pohonnya, tidak ada perumahan, panas, sangat panas. Siangnya panas, kemudian malamnya sangat dingin. Diutus sendirian ke sana. Tapi karena Siti Hajar adalah seorang istri yang taat pada suaminya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menuruti. Sehingga ia tinggal sendirian di antara Bukit Safa dan Marwah. Di sanalah ia kemudian mencari air untuk kehidupan anaknya. Perjuangan seorang istri, perjuangan seorang ibu untuk mencari kehidupan untuk anaknya Ismail alaihissalam. Sehingga itulah sejarahnya air Zam-Zam. Adanya air Zam-Zam adalah diawali dengan pencarian seorang ibu. Ibu ini mencari air untuk anaknya di tempat yang sangat tandus. Ia berlari ke sana kemari di antara Bukit Safa dan Marwah. Ketika ia berada di Bukit Safa, ia melihat ke arah Bukit Marwah. Sepertinya di Bukit Marwah ada air. Ia lari menuju Bukit Marwah. Sesampainya di Bukit Marwah, ternyata tidak ada air. Ia kembali melihat ke Bukit Safa. Sepertinya di Bukit Safa ada air. Ia kembali lagi lari untuk mencari air.
tidak menyerah, tidak pesimis, akan tetapi ia adalah seorang ibu yang tetap optimis mencarikan anaknya air untuk kehidupan. Sehingga ternyata muncullah air Zam-Zam, air terbaik di dunia sampai saat ini. Tidak ada yang mampu menandingi. Banyak perusahaan-perusahaan besar memproduksi air minum yang mana kandungannya sangat luar biasa. Akan tetapi ada satu kandungan yang tidak bisa diikuti, tidak bisa dicontoh dan tidak bisa disamakan dengan air Zam-Zam. Sampai saat ini para peneliti juga sampai bingung, heran. Itulah air yang memang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalnya kepada keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air Zam-Zam kita kenal sampai saat ini, dan dari situ pula lahirlah syariat sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, harus dilakukan oleh jamaah umroh dan jamaah haji sampai pada saat ini. Jadi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua yang berkaitan dengan keluarga yang taat ini. Begitu juga pada hari ini, termasuk masih sampai hari ini, hari-hari tasyrik, para jamaah haji sedang melempar jumroh di Mina. Melempar jumroh ini juga merupakan iktibar dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang melempar syaitan ketika ia hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan anaknya. Syaitan membujuk, apa tega seorang ayah akan menyembelih anaknya? Apa mungkin seorang nabi menyembelih anaknya? Syaitan terus-menerus membujuk. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam mengambil batu dan melempar syaitan itu, kemudian syaitan itu sampai lari terbirit-birit. Sampai saat ini jamaah haji harus melaksanakan lempar jumroh di Mina menggunakan puluhan batu, baik di jumroh Ula, Wusta dan jumroh Aqabah. Ada 3 tempat mereka harus melempar jumroh. Mereka benar-benar sedang melaksanakan syariat yang awalnya adalah dari Nabi Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak rangkaian ibadah haji ini muncul dari keluarga yang taat. Maka sangat diperlukan musyawarah di antara keluarga untuk bagaimana kita akan mengarahkan keluarga kita. Anak taat kepada orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri taat kepada suami, taat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendengarkan keluh kesah istrinya, keluh kesah anaknya. Dan semua dibingkai di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan lahir kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang sangat banyak. Sekalipun mungkin bukan kebaikan yang akan dikenang oleh ribuan umat muslim seperti di Makkah Al-Mukarramah, akan tapi minimal kebaikan-kebaikan yang bisa dinikmati dan dikenang oleh sesama, dikenang oleh keluarga, dikenang oleh bangsa dan negara kita. Intinya apapun kebaikan yang bisa kita lakukan pasti akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, sesama manusia pun hanya 1 kali saja kita melakukan kebaikan, mereka akan tetap ingat kepada kita. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita pastikan diri kita untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hari ini kita berkurban, kita niatkan kurban kita adalah untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagaimana harapan dari bapak-bapak yang menyampaikan pengantar tadi, harapan kita mampu meningkatkan ketakwaan kita ini. Khusus misalnya dalam hal kurban, kita mampu meningkatkan jumlah kurban kita. Jika pada saat ini, tahun ini, jamaah yang siap berkurban sekian puluh orang, mungkin tahun depan harus lebih banyak lagi yang siap berkurban. Kalau saat ini hewan kurban kita misalnya 1 ekor, 2 ekor, tahun depan harus 3 ekor atau 4 ekor. Harus ada peningkatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tetap aktif di lembaga-lembaga sosial juga harus benar-benar ingat bahwa kita, setiap langkah kita harus benar-benar adalah atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kurban hari ini adalah atas dasar ketakwaan untuk mencari ridho Allah. Panitia-panitia juga melaksanakan tugasnya atas dasar ketaatan kepada Allah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kurban ini adalah ibadah yang paling cepat diterima. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa sebelum darah itu menetes ke tanah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan pernah ragu untuk berkurban, dan panitianya juga jangan pernah ragu untuk memfasilitasi orang-orang yang mau berkurban. Karena bagaimanapun tetap ada pengaruh yang sangat besar. Orang ingin berbuat baik, difasilitasi oleh panitia, maka panitianya juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian di hari akhir nanti, benar bahwa dalam ayat yang kita bacakan tadi, daging atau darah itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai adalah ketakwaan. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi pada hari akhir nanti dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa daging itu termasuk bahkan tulangnya, kuku-kukunya akan menjadi saksi bagi orang yang telah mengorbankannya. Jadi semua yang dikurbankan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang ini sudah mengorbankan hartanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia telah membuktikan ketakwaannya, ia telah membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengorbankan sebagian dari hartanya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat menjadi tambahan motivasi bagi kita semua, sehingga kita semakin kuat, semakin semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, sehingga kita benar-benar memperbaiki niat kita. Jika niat kita baik, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Oleh karena itu sekali lagi, kegiatan pada siang hari ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan isi kajian kita yang kami sampaikan pada kesempatan ini benar-benar menambah semangat kita untuk semakin banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun banyak hal yang tidak kami sampaikan di sini kaitannya dengan ibadah kurban, kaitannya dengan anak yatim, kaitannya dengan kaum du'afa, maka insya Allah akan kita bahas, akan kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lain,
sebagaimana yang disampaikan tadi, alangkah lebih baiknya jika pengajian atau pendidikan keagamaan itu diikuti juga oleh orang tua minimal sekali di dalam satu bulan. Jadi bukan hanya anak-anak kita, tapi orang tua juga. Maka nanti bagaimana kita atur, bagaimana kita benar-benar realisasikan niat baik kita ini agar para jamaah kita, Bapak Ibu, orang tua dari anak-anak TTQ di sini juga mendapatkan tambahan-tambahan ilmu untuk bagaimana melanjutkan setiap aktivitas di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya inilah yang mampu kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang keliru, jika ada yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan santunan kepada anak yatim yang ada di dusun kita ini, dusun Rempe, yang kemudian nanti orang tua jompo juga yang ada di dusun kita, dusun Rempe ini. Mudah-mudahan ke depan anak yatim di wilayah kita, di desa kita ini, ya bisa kita berikan juga ke depannya. Kemudian orang tua kita yang juga yang lain bisa kita berikan, ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita coba mengawali pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala usaha, ikhtiar dan upaya-upaya kita untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada-Nya.